Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Najib Al-Mubarok dari UIN Sunan Gunung Jati, mahasiswa Ilmu Politik semester 2 kelas A, akan menjelaskan tentang matkul pengantar antropologi. Maksud dan tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen Bapak Fisher untuk memenuhi tugas UAS. Jadi saya akan membahas tentang antropologi, khususnya bagaimana itu tertawa dalam kebudayaan Jawa dalam objek kajian antropologi bahasa. Oke, mari kita lanjut. Adapun manusia sebagai makhluk Tuhan adalah satu-satunya manusia yang punya makhluk yang punya akal, yang bisa mengkomunikasikan secara verbal maupun non-verbal emosi apa yang dia rasakan. Khususnya dalam bentuk ini yaitu tertawa. Bagaimana manusia itu tertawa? Jadi bagaimana sih tertawa dalam kebudayaan Jawa, khususnya karena di sini kita akan membahas tentang antropologi bahasa. Jadi maka dari itu kita akan melihat bagaimana fenomena tertawa ini menjadi fenomena yang universal yang dialami oleh seluruh umat manusia, yang dimana akan mempunyai ciri-ciri dan kekhasannya masing-masing karena dari latar belakang yang berbeda. Khususnya di sini adalah kebudayaan atau kesukuan. Bahasa Jawa itu sendiri adalah bahasa yang berada dan digunakan dalam suku Jawa. Adapun suku Jawa adalah salah satu suku dari berbagai banyaknya suku yang berada di Indonesia. Mungkin di sini saya akan menjelaskan ya secara singkat saja tentang bagaimana sih tertawa masyarakat Jawa, atau maupun dalam segi kata yaitu tertawa, ataupun dalam segi pemaknaannya apa itu tertawa. Dan di sini pun antropologi menjadi objek kajian, menjadikan tertawa itu objek kajian, khususnya antropologi linguistik mempunyai kajian yaitu bahasa, yang dimana bahasa itu salah satu dari bagian strukturalnya yaitu emosi tertawa itu tadi. Jadi penjelasan singkat mengenai tertawa yaitu emosi yang ingin dikomunikasikan kepada lawan bicara. Adapun tertawa itu sendiri adalah sering dikaitkan dengan rasa gembira, rasa senang, meskipun tidak sepenuhnya benar, karena ada titik tertentu di mana manusia bisa tertawa ketika pada kesedihannya. Tertawa bisa bentuk apa saja, tertawa juga bisa dalam format apa saja, dalam emosi apa saja, karena memang tertawa tidak hanya milik satu atau dua emosi, karena itu bisa menjadi komunikasi atau dalam bentuk komunikasi nonverbal yang bisa digunakan. Adapun deskripsi pengamatan yang saya lakukan adalah berdasarkan pengamatan saya pribadi. Seluk-beluk dari pengamatan ini masih bersifat eksploratif, dalam artian masih bisa digali lebih dalam dan lebih luas. Karena di sini saya akan membahas sebisa mungkin dengan metode text description yang diajukan oleh Clifford Geertz, ataupun pengamat yang berasal dari Amerika Serikat yang langsung ke Pulau Jawa untuk meneliti bagaimana orang Jawa atau orang suku Jawa itu berbahasa. Jadi tertawa ini sendiri nanti hubungannya dengan fenomenologis atau hal-hal yang bersifat morfologis ataupun sintaksis. Nanti kita bahas ya. Ini masih pendahuluan. Oke. Tertawa.
tertawa. Dalam bahasa Jawanya itu guyu. Apakah sama tertawa dengan guyu? Oke, mari kita bedah. Tawa di sini bisa kita lakukan adalah salah satu nomina dalam bahasa atau struktur inti dari kata ini. Tapi apakah benar seperti itu? Lalu kita bisa lihat di Jawa pun kita punya guyu atau kata padatnya tanpa imbuhan itu guyu, tanpa imbuhan eng. Jadi ini berupa prefix, dan ini berupa kalau dalam bahasanya ater-ater husnawara. Lalu apakah penggunaan ini cocok dialih bahasakan? Apakah tertawa itu transliterasi bahasanya itu adalah guyu? Mari kita bedah. Adapun tertawa adalah kalimat yang bisa diubah, dalam artian bisa diganti prefix maupun infixnya, bisa diubah ke apa saja seperti tertawanya, ketawanya, tawanya, ditertawakan, ditawai, dan masih banyak lagi. Jadi apakah struktur intinya itu tawa atau tertawa? Karena saya melihat ketika kita menggunakan bahasa Indonesia itu kita tidak bisa menggunakan kata yang seperti ditawakan, ditawai, menawakan, menawai. Kita nggak pernah mendengar hal tersebut. Karena memang saya merasa bahwa dalam kosakata tertawa ini adalah satu kesatuan. Jadi tawa itu satu kesatuan, tertawa pun satu kesatuan dalam beberapa unsur kalimat. Jadi bisa punya makna itu dua. Jadi nominanya bisa dua antara tertawa dan tawa. Itu perbandingannya mungkin kita bisa melihat seperti kalimat menangis, pukul, atau dengar ada mendengarkan, melihat, lihat, memperlihatkan. Jadi nggak ada tuh kita melihat lihat itu jadi menerlihat, mendengar jadi menendengar, cium jadi menencium. Itu kan nggak ada, imbuhannya nggak ada. Yang ada hanya tertawa menertawakan, lihat menelihatkan, nggak ada. Jadi tertawa dan tawa itu adalah nomina yang bisa digunakan dua-duanya dalam penggunaan bahasa. Jadi sebenarnya tertawa itu bisa diasumsikan bahwa melakukan tindakan dalam artian menertawakan. Kita melakukan tindakan tertawa, atau menertawakan juga bisa diartikan dalam keadaan tertawa juga bisa. Lalu bagaimana dengan guyu? Apakah juga bisa seperti itu? Mari kita lihat. Adapun guyu ini adalah kosakata yang paling umum ditransliterasikan dalam kosakata tertawa. Jadi jika Anda bertanya kepada orang Jawa atau itulah orang Jawa, mereka akan menjawab apa sih arti tertawa dalam bahasa Jawa. Mereka akan menjawab guyu, karena memang sangat umum kosakata itu. Meskipun di dalam Jawa ada sangat banyak seperti menjep, melerok, dan masih banyak, tapi saya belum menemukan padanan yang pas dalam bahasa Indonesianya untuk kosakata, satu kosakata yang bisa mewakili satu kosakata yang lain.
Mungkin kita punya bahasa Indonesia mempunyai tertawa buaya, tertawa kambing, tertawa terbahak-bahak, tertawa itu kan mempunyai dua kata atau lebih yang dimana sifat di belakangnya mengikuti apa yang di depannya. Jadi atau bisa dikatakan bisa bersifat adjektiva. Jadi ya seperti itu. Adapun ketawa guyu ini penggunaannya hampir sama dengan tertawa. Nah, seperti apa? Guyu. Guyu ini satu kata yang bersifat nominal. Akan tapi guyu ini nanti penggunaannya bisa menjadi predikat, aktiva, adjektiva yang benar, ataupun verba. Guyo nih, guyo ake, guyonan. Kamu guyoni opo? Kamu menertawakan apa? Kamu sedang itu. Transliterasi bahasanya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk penggunaan bahasanya kurang lebih seperti itu ya. Meskipun tertawa dan guyu ini mungkin dalam kondisi tertentu, dalam kalimat tertentu tidak bisa saling klop atau perasaan kayak kurang pas, padanan yang kurang pas dalam kalimat tertentu. Apabila tertawa ini dialih bahasakan menjadi guyu dan begitu juga sebaliknya. Jadi ya saya juga belum menemukan beberapa contoh yang lebih kompleks. Jadi saya akan membagi hasil saya yang saya temukan dalam ranah eksplorasi saya. Oke, kita alih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai makna yang lebih tentang makna. Jika ada orang yang berkata bahwa kata mempunyai makna dan manusia mempunyai maksud, itu bisa dikatakan benar. Karena mau bagaimanapun bahasa adalah salah satu teknologi yang diciptakan oleh manusia. Teknologi yang bisa dikatakan sangat tua, yang dimana digunakan sebagai alat untuk menyampaikan apa yang manusia maksud kepada lawan bicara. Seperti itu. Lalu apakah memang kata itu serigit itu? Tidak juga. Dalam pembahasan kata, khususnya ketika kita berbicara tentang ranah sastra dan seni, kata itu merdeka. Kata itu berdiri sendiri. Kata adalah subjek, bahkan menjadi objek yang bisa berdiri sendiri tanpa ada kita. Kita hanya menyusun sebagaimana kata itu ingin dimaksudkan. Bahasanya seperti itu. Secara semiotik, adapun bapak semiotik di Eropa yaitu Peirce, Ogden, dan Richards di Eropa sana, di Amerika, adapun Saussure di Eropa menyatakan bahwa ada 3 elemen yang menjadi elemen penting yang menjadikan bahasa itu menjadi sangat bisa digunakan alat untuk menginterpretasikan emosi, yaitu scene, objek, interpretan. Jadi 3 hal ini bisa menyesuaikan bagaimana realitas tentang kita berkomunikasi. Jadi memang sangat kompleks ya. Namun terlepas dalam hal itu, di dalam bahasa Indonesia sendiri kita punya tertawa. Itu pun punya emosi yang berbeda-beda. Kita bisa mengungkapkan kebahagiaan dengan mungkin kalau kita tertawa malu, tertawa segan, ya seperti itu, kompleks. Lalu bagaimana dengan bahasa Jawa? Oke, dalam bahasa Jawa kita punya mesem, kosakata mesem, yang
akan lebih tepat diartikan tersenyum simpul, tersenyum yang menyunggingkan bibir, kayak mesem, senyum. Maknanya apa? Ya senyum. Adapun emosi yang ingin disampaikan oleh kosakata mesem atau senyum itu sendiri bisa sangat beragam. Mesem dalam artian menghormati orang yang lebih tua dalam ketika kita berbicara. Iya Pak, itu bisa. Adapun mesem karena memang tidak ingin tertawa secara terbahak-bahak, membatasi dirinya untuk tidak ekspresif dalam penggunaan ketawa itu tadi. Bisa, sangat bisa. Jadi memang seperti apa yang dikatakan, tergantung sign atau tanda objeknya, objek pada siapa kita bicara, terus bagaimana realitas yang terjadi, lingkungan seperti apa yang kita hadapi, dan yang ketiga adalah interpretan. Sebenarnya interpretasi apa sih yang ingin kita sampaikan. Jadi bahasa itu diantara itu elemen itu. Jadi tertawa itu sendiri, kita dalam bahasa Indonesia punya imbuhan sifat yang sangat beragam. Kita punya tertawa terbahak-bahak, tertawa terkekeh-kekeh, tertawa terpingkal-pingkal, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Adapun tertawa atau tersenyum itu punya kaitan atau relasi dengan hal yang bersifat morfologis maupun sintaksis yang erat kaitannya dengan kajian antropologi, yang dimana ini hal-hal relasi ini menjadi pokok kajian penting tentang semiotika, penggunaan tanda, bagaimana kita mengungkapkan, dan apa makna yang dimaksud. Jadi kembali lagi ke tiga hal yang saya sampaikan tadi: sign, objek, dan interpretan. Lalu timbul pertanyaan seperti ini: mengapa sih tertawa? Mengapa sih manusia membutuhkan tertawa? Mengapa kita harus tertawa? Dalam bukunya Mangun Wijaya pada tahun 1995, dalam bukunya apa saya lupa, itu mengungkapkan kalau tidak salah seperti ini: dalam jiwa-jiwa yang meluap, raga-raga jasmani terbatas untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Pecahlah tangis maupun ketawa. Jadi terjadi sekat yang sangat tipis antara tertawa dan menangis. Bahkan jika dalam hati kita merasakan suatu macet, suatu kementukan dalam menyampaikan apa yang kita rasakan, maka menangis, tertawa itu adalah salah satu bentuk pengkomunikasian nonverbal yang ingin kita sampaikan dari apa yang kita maksud ke dalam bahasa nonverbal. Karena memang pada umumnya tertawa itu erat kaitan, seperti yang saya ucapkan tadi, karena memang erat kaitannya tertawa itu dikaitkan dengan hal yang bersifat gembira, geli, dan sebagainya. Benar, akan tetapi tidak sepenuhnya seperti itu. Karena ya pada puncak kesedihan seseorang kadang kita tertawa karena rasa syukur kita, bisa jadi karena rasa sangat berterima kasih dan ikhlas akan kepergian seseorang misalnya, kita bisa tertawa. Karena pada puncak-puncak kebahagiaan dan kesedihan itu sekat tipis antara tertawa dan menangis. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana dengan Jawa? Adapun dalam bahasa Jawa kita juga punya etika atau sopan santun, hal-hal yang bersifat normatif ketika kita sedang tertawa. Jadi tertawa itu bisa menjadi hal-hal yang sangat
menjadi penentu penilaian seseorang gitu. Bagaimana dia tertawa itu kita bisa menilai. Tertawa terbahak-bahak. Itu kan kita bisa melihat bahwa oh ternyata orangnya sangat ekspresif. Ada yang mungkin negatifnya berbicara seperti ini, oh orang ini ternyata tidak punya malu, orang ini nanti, karena memang sentimen suku Jawa memang erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat tersirat, dengan hal-hal yang bersifat tak tertulis, dengan hal-hal yang bersifat kontekstual. Kita bisa menilai dari orang bagaimana orang tertawa, bagaimana sopan santun dari ketika dia berbicara. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada unggah-ungguhnya. Jadi ada sopan santunnya. Maka hal itu yang bisa saya sampaikan. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini masih dalam tahap eksploratif, masih bisa digali lebih dalam, tapi karena mungkin banyak hal yang sedang saya hadapi, jadi saya tidak bisa fokus dalam isu tertawa ini. Sebenarnya akan menjadi hal yang sangat menarik ketika saya membahas juga bagaimana orang bisa menangis, bagaimana bisa tertawa, tertakut, marah, dan sebagainya dalam konteks kajian antropologi linguistik. Akan tapi karena keterbatasan waktu dan tempat, jadi hanya ini yang saya sampaikan. Dan menggunakan metode tick description dari Geertz yang saya sampaikan tadi, membahas secara luas dan mendalam sebisa-bisanya dengan beberapa literatur yang saya bawa sebelumnya. Maka saya berharap ini bisa menjadi pedoman atau ya minimal sebagai cara pandang baru bagaimana kita menyikapi sesuatu, karena memang kepekaan antar kompleksitas berbagai sentimen bahasa, agama, dan masih banyak lainnya ini sangat erat kaitannya dengan kita, dan dalam kebudayaannya, dalam pengaktualisasiannya kita bisa dihayati, kita bisa menghayati dalam setiap hal yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.